45 saham yang paling sering ditransaksikan dengan market cap yang juga besar. Nah, di sana bisa dijadikan pilihan untuk trading, Bapak Ibu. Artinya liquid itu ketika kita ingin membeli ada yang jual, ketika kita ingin menjual ada yang beli, itu artinya liquid. Jadi tidak perlu ragu untuk masuk bertransaksi di saham syariah. Kemudian yang ketiga, terdapat saham-saham blue chip yang minim resiko. Nah, saham-saham blue chip kalau investasi itu sangat bagus ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saham blue chip itu track record-nya juga sudah cukup lama, brand-nya sudah cukup kuat, dan rata-rata adalah market leader di bidangnya, otomatis minim resiko. Dan rata-rata saham blue chip itu memiliki market cap yang besar. Artinya ketika market cap besar, agak susah untuk digoreng. Kalau Bapak Ibu sering mendengar istilah saham gorengan ya, atau ini sahamnya digoreng. Jadi kalau saham blue chip agak susah untuk digoreng, walaupun tidak tutup kemungkinan untuk bisa juga digoreng. Tetapi saham blue chip ini ketika ingin digoreng dia butuh jumlah dana yang cukup besar. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertransaksi di saham blue chip itu bisa minim resikonya. Kemudian pertumbuhan return yang lebih tinggi dan rasio keuangan yang relatif baik. Kenapa rasio keuangan di saham syariah relatif baik? Kita akan mengulik ke depannya. Oke, selanjutnya kelebihan saham syariah dengan saham konvensional. Kinerja saham syariah di Indonesia itu bisa melampaui kinerja saham konvensional. Sebab jika pendapatan bunga turun, pendapatan saham non syariah itu tertekan karena penurunan pendapatan bunga. Kinerja keuangan baik dengan utang yang kecil. Perusahaan lebih stabil menghadapi kondisi keuangan global yang tidak pasti. Maksudnya Bapak Ibu di saham syariah bisa digolongkan saham syariah ketika dia memiliki modal yang jauh lebih besar dari hutang, maka dia bisa digolongkan ke dalam saham syariah. Ketika suatu perusahaan memiliki hutang yang jauh lebih besar daripada modal, maka dia tidak digolongkan ke dalam saham syariah. Makanya bisa dikatakan bahwa saham syariah ini rasio keuangannya jauh lebih baik ketimbang dengan saham konvensional. Dan saham syariah ketika pendapatan bunga turun, otomatis dia tidak terlalu tertekan karena tidak terlalu dipenuhi oleh suku bunga. Ya, jadi kalau dilihat dari segi kesehatan keuangan yang ada pada saham syariah itu cenderung relatif lebih baik daripada dengan saham konvensional. Nah, tadi kita sudah membahas nih terkait dengan keuntungan secara finansialnya bagaimana. Jadi di pasar modal syariah, kita tetap mendapatkan berbagai keuntungan. Kita tetap bisa trading di sana, kita bisa mendapatkan capital gain, kita bisa mendapatkan dividen, kita bisa mendapatkan perusahaan yang rasio keuangannya cenderung lebih sehat, dikarenakan hutangnya relatif lebih kecil daripada modal, sehingga dia bisa dikatakan sebagai saham syariah. Kemudian, selain keuntungan itu, kita juga bisa mendapatkan perusahaan yang tidak terlalu berdampak ketika suku bunga naik ataupun turun, karena tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi secara keuntungan finansialnya sudah terjamin nih. Dan kalau kita lihat track record-nya juga cukup lama. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saham syariah, salah satunya contohnya itu adalah saham Unilever. Saham Unilever sudah sangat lama. Sedangkan pasar modal itu baru diawali di tahun 1997. Jadi eksistensi saham syariah, saham-saham yang tergolong dalam saham syariah itu sudah cukup lama Bapak Ibu. Sudah cukup terpercaya, track record-nya sudah cukup lama sehingga kita tidak lagi ragu untuk berkecimpung ke dalam pasar modal syariah ini. Jadi kita sudah mendapatkan nih keuntungan secara finansial. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan saham syariah menguntungkan nggak sih? Jawabannya sangat menguntungkan. Saham syariah itu ada kelebihannya nggak sih? Sangat memiliki kelebihan seperti yang ditampilkan sebelumnya. Nah, setelah kita tahu nih keuntungan secara finansial, kita bisa lirik lagi nih, kenapa pasar modal syariah dikatakan syariah? Nah, yuk kita belajar sedikit tentang pasar modal syariah. Di sini ada di page 17. Nah,
Nah, seperti tadi yang kita sharing bahwa syariah itu kan merupakan ketentuan Allah dan Rasul-Nya terkait perintah, terkait juga larangan, dan juga terkait kebolehan atas seluruh hidup manusia. Tujuannya hanya satu, Bapak Ibu. Ketika sesuatu sudah dibalut dengan syariah, tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah, kebaikannya di bidang apa sih? Kita akan mengulik sedikit tentang maqasid syariah. Ini kita sudah masuk ke aspek fikih muamalahnya ya, di bidang fikihnya nih. Jadi maqasid syariah, maqasid itu sendiri adalah tujuan, syariah itu adalah hukum, jadi tujuan hukumnya. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariah untuk mencapai kemaslahatan ataupun kebaikan. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang kesejahteraan sosial juga dicapai jika aspek di atas terpenuhi. Jadi tujuannya ditetapkan suatu syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, untuk mencapai kebaikan. Nah, kebaikannya di bidang apa aja nih? Nah, kita bisa lihat di 5 aspek ini, maqasid syariah. Yang pertama, dari segi agama. Tujuan syariah agar segala sesuatu tidak memberikan dampak buruk terhadap agama. Kemudian, tujuan syariah, kenapa ditetapkan? Kenapa setiap orang harus menjalankan syariah? Agar segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak memberikan dampak buruk terhadap akal. Karena banyak juga segala sesuatu yang bisa memberikan dampak buruk terhadap akal. Kalau kita lihat mengulik kepada saham syariah, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh dong sharing saham di kegiatan usaha apa nih yang produknya itu bisa memberikan dampak buruk terhadap akal. Ya, bisa di-sharing Bapak Ibu di kolom chat. Kemudian juga bisa kita lihat lagi dari segi jiwa. Jadi kegiatan usaha apa yang bisa memberikan dampak buruk terhadap eksistensi jiwa. Jadi kan maqasid syariah ini tujuannya agar segala sesuatu tidak memberikan dampak buruk kepada jiwa. Jadi kita harus menghindari kegiatan usaha pada perusahaan yang bisa memberikan dampak buruk di jiwa. Nah, benar sekali, Bapak Ilham itu terima kasih partisipasinya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang bisa memberikan dampak buruk ke jiwa, salah satunya adalah saham rokok. Sudah sangat jelas di iklan rokok, rokok membunuhmu. Nah, karena rokok membunuhmu, maka itu bisa memberikan dampak buruk terhadap tubuh kita, kelangsungan jiwa. Sehingga untuk menghindari dari itu, maka syariah melarang segala sesuatu yang memberikan atau mengganggu kemaslahatan. Akibatnya saham rokok itu tidak dimasukkan ke dalam saham syariah. Karena rokok membunuhmu. Karena rokok mengganggu kelangsungan jiwa. Nah, boleh dong sharing saham apa yang kegiatan usahanya bisa memberikan dampak buruk terhadap akal. Tadi rokok sudah sangat jelas, sehingga saham rokok tidak tergolong dalam saham syariah. Yang akal boleh di-sharing Bapak Ibu. Kemudian di bidang harta juga. Nah, bagaimana syariah ini bisa mengembangkan harta dengan cara yang baik? Bagaimana tidak suatu sistem tidak memberikan dampak buruk terhadap pengelolaan harta. Nah, akibatnya di saham syariah itu tidak ada perusahaan yang operasionalnya itu menggunakan sistem bunga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kelangsungan. Kalau kita lihat dampak buruk akibat sistem bunga, kita bisa lihat pada krisis 2008. Kita bisa lihat pada krisis Amerika juga di tahun 2008, di situ ada Lehman Brothers. Perusahaan Lehman Brothers itu adalah perusahaan yang cukup besar, yang operasionalnya menggunakan sistem bunga. Bagaimana terjadi krisis yang cukup signifikan di tahun 2008. Itu ada sistem bunga. Sehingga memberikan dampak buruk terhadap pengelolaan harta. Akibatnya, karena sistem bunga itu bisa memberikan dampak buruk terhadap pengelolaan harta, sehingga tidak dibenarkan untuk digolongkan ke dalam saham syariah. Ya. Oke, karena belum ada yang jawab, saya sharing ya Bapak Ibu. Jadi saham yang bisa memberikan dampak buruk
terhadap akal itu adalah saham-saham yang kegiatan usahanya seperti minuman keras. Minuman keras tentu bisa mengganggu akal. Ya, kalau misalnya dikonsumsi bisa mengganggu kesadaran, bisa mengganggu akal. Akibatnya itu memberikan dampak buruk. Sehingga syariah melarang kita menyentuh minuman keras. Syariah melarang kita untuk membunuh jiwa ya, rokok. Kalau misalnya kita lihat dalam surah An-Nisa, ya, mungkin bisa lihat lagi ayatnya, An-Nisa 29, bisa dicek lagi. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah mencintaimu. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya kita jangan melakukan sesuatu yang bisa memberikan dampak buruk terhadap jiwa kita. Makanya ini syariah dibikin aturannya seperti ini agar kegiatan usaha kita bisa memberikan dampak baik di segala aspek kehidupan. Kemudian kita lihat yang terakhir. Jadi bagaimana saham atau perusahaan jangan sampai melakukan kegiatan usaha yang dapat memberikan dampak buruk terhadap keturunan, seperti perhotelan yang memfasilitasi prostitusi misalnya, perhotelan yang bisa memfasilitasi perilaku yang merusak moral. Itu bisa mengganggu keturunan, sehingga tidak digolongkan ke dalam syariah. Jadi tujuan pasar modal syariah agar kita bisa melakukan kegiatan ekonomi di kegiatan usaha yang dapat memberikan kebaikan dari segi agama, dari segi akal, jiwa, harta, dan keturunan. Ya, jadi dibikin aturannya sedemikian rupa. Aturannya berasal dari siapa? Dari Allah dan juga dari Rasulullah. Nah, aturan Allah dan Rasulullah bukan hanya di bidang ritual ibadah, tetapi di segala aspek kehidupan. Bisa harta contohnya. Nah, kita mengulik sedikit bagaimana kedudukan pasar modal dalam Islam, dari mana sumbernya pasar modal syariah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat Islam, jadi pasar modal syariah itu menganut nilai-nilai Islam. Kalau kita ingin mempelajari Islam, itu terbagi atas 3 bagian kalau kita ingin mempelajari. Ada akidah adalah tauhid atau kepercayaan, ada syariah, ada fikih, kemudian ada akhlak. Nah, syariah inilah yang akan kita bedah. Syariah itu adalah aturan dari Allah dan juga Rasulnya. Dan dia bersifat tetap dan bersifat sepanjang zaman. Itu adalah syariah. Karena bersumber dari Al-Quran, dari Allah, dan juga dari hadis, dari Rasulullah. Nah, kemudian ada juga bersumber dari fikih. Fikih ini adalah kesimpulan dari ijtihad para ulama. Jadi, para ulama melihat apa yang terjadi di masyarakat, kemudian perbuatan itu atau apa yang terjadi itu dianalisa lagi dengan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kemudian keluarlah kesimpulan dari hasil ijtihad, kesimpulan dari hasil analisa para ulama yang diperoleh dari Al-Quran dan hadis tadi. Nah, berbeda dengan syariah. Kalau syariah itu berlaku sepanjang zaman, hanya bersifat satu dan tidak berubah. Berbeda dengan fikih. Kalau fikih, karena hasil ijtihad manusia dan tergantung dengan perbedaan zaman, dia bisa berubah. Dan fikih itu bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Dan fikih itu bisa berubah tergantung dengan zamannya. Nah, dari syariah dan fikih ini, kalau kita pelajari, itu ada muamalah, ada juga ibadah. Muamalah dan ibadah-ibadah tentu sudah tahu hubungan kita, manusia dengan Tuhan, sedangkan muamalah, arti muamalah itu sendiri adalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, hubungan interaksi itu ada banyak sekali, ada di bidang hukum, ada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, dari segala bidang ini, syariah bisa masuk ke dalamnya. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kesejahteraan sosial, untuk memberikan dampak baik. Makanya syariah bisa masuk ke dalamnya. Dan semakin berbagai kemudahan, berbagai inovasi dengan kecanggihan teknologi sekalipun, syariah bisa sesuai dengan perkembangan zaman.
Kalau kita lihat di bidang ekonomi, Bapak Ibu. Nah, ekonomi ini banyak sekali, ada perbankan, sehingga muncul perbankan syariah, ada juga pasar modal syariah, dan seginilah kedudukan pasar modal syariah dalam Islam. Ya, nah, kemudian kita bisa pindah ke slide 19 terkait dengan dasar hukum tadi, Bapak Ibu. Jadi kan dasar hukum syariah itu dasar hukum pasar modal syariah. Kita geledah pertama dari Al-Quran dan hadis itu menjadi sumber hukum pertama. Nah, kemudian itu menjadi dasar hukum utama, kemudian barulah keluar fikih. Fikih itu adalah hasil ijtihad para ulama. Jadi memang konsep atau konteksnya itu semuanya sudah ada dalam syariah, dalam aturan hukumnya. Tetapi kemudian para ulama melihat apa yang terjadi di masyarakat, konteks apa yang bisa disesuaikan dengan syariah, sehingga muncullah hasil ijtihad para ulama, keluarlah hukum atau kesimpulan terhadap suatu perbuatan manusia. Dan ini fikih ini dia bisa berubah ya Bapak Ibu, bisa berubah tergantung zaman dan juga bisa berbeda antara satu ijtihad dengan ijtihad lainnya. Kenapa bisa berbeda antara satu kesimpulan ulama dengan ulama lainnya? Karena tergantung dengan dalil yang diambil juga, tergantung dengan latar belakang si ulama ini, dan juga tergantung dengan daerah itu sendiri, jadi bisa berbeda. Nah, tapi tetap konteksnya sama, konteksnya berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita lihat di sini ada sumber hukum ibadah, ada sumber hukum muamalah, di mana ibadah itu adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang namanya ibadah itu dasar hukumnya adalah haram. Ya, haram artinya kita tidak boleh melakukan segala sesuatu kalau bukan Allah yang perintahkan, kalau bukan Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi kita bisa sholat. Kenapa kita bisa sholat? Karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka itu disebut sebagai ibadah. Berbanding terbalik sumber hukumnya, dasar hukumnya dengan muamalah. Dasar hukum muamalah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia lainnya. Dasar hukumnya adalah boleh, apapun kita boleh melakukan dalam bermuamalah, asalkan kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Maka muncullah prinsip-prinsip pasar modal syariah. Makanya ketika kita bertransaksi, kalau misalnya di zaman Rasulullah, kita bertransaksi secara face to face, tidak ada teknologi. Sekarang sudah ada di era digital, ada platform trading. Apakah tidak ada platform trading di zaman Rasulullah lantas mengatakan bahwa trading tidak boleh? Tidak seperti itu, karena dasar hukum bermuamalah, beraktivitas antara satu manusia dengan manusia lain adalah boleh, asalkan kita tidak melakukan batasan-batasan yang sudah diatur. Maka muncullah prinsip pasar modal syariah. Karena kalau kita lihat pasar modal syariah itu sendiri seperti saham memang tidak ada di zaman dahulu, sehingga para ulama berijtihad yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan perbuatan mukallaf, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dinamakan fikih. Dan di situ sudah ada prinsip pasar modal syariah di dalamnya. Nah, mengapa pasar modal syariah dikatakan syariah? Ya, kita akan geledah. Sebelum kita geledah, kita harus tahu dulu nih, kajian pasar modal syariah, kajiannya di bidang apa aja. Yang pertama, dari segi kegiatan emiten. Nah, perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal syariah adalah kegiatan perusahaan yang tidak memberikan dampak buruk terhadap 5 hal tadi. Contohnya seperti perusahaan tidak boleh, perusahaan rokok, tidak boleh perusahaan yang operasionalnya dengan suku bunga, tidak boleh perusahaan minuman keras ataupun perhotelan yang memfasilitasi kegiatan yang dapat merusak moral. Ya, jadi kegiatan perusahaan harus memberikan dampak baik terhadap 5 maqasid syariah. Ya, kita panduannya adalah maqasid syariah tadi, ada agama, kegiatan emiten harus yang memberikan dampak baik terhadap agama, terhadap jiwa, terhadap akal, terhadap harta terkait dengan kelolaannya, dan juga terhadap keturunan. Jadi perhotelan yang memfasilitasi kegiatan yang merusak moral itu
tidak dibenarkan masuk ke dalam saham syariah. Nah, jenis efek yang diperdagangkan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat jenis efek kan ada reksadana syariah, ada saham syariah, ada obligasi syariah, bukan yang konvensional. Nah, terkait dengan mekanisme perdagangannya. Nah, dari segi mekanisme perdagangan, kita bertransaksi tidak boleh transaksi yang mengandung bunga. Seperti Bapak Ibu yang sudah familiar sekali dengan kalau di Mandiri Sekuritas ada remain trade limit. Jadi kalau misalnya di saham syariah, di akun investasi syariah itu kelolaannya itu cash basis. Kita transaksi dengan cash basis hanya dengan modal kita sendiri. Kita tidak dibenarkan menggunakan margin ataupun remain limit karena di sana mengandung bunga. Jadi terpisah. Ya, hanya menggunakan modal kita sendiri. Dan mekanisme perdagangan di pasar modal syariah itu tidak ada transaksi short selling. Transaksi short selling itu adalah kita menjual yang bukan milik kita. Nggak boleh dalam pasar modal syariah. Pasar modal syariah hanya boleh bertransaksi apa yang menjadi milik kita dan juga cash basis. Ya, itu kajian dalam pasar modal syariah. Oke, di slide 21 kita lihat perbedaan antara syariah dan konvensional di pasar modal. Jadi Bapak Ibu, kalau menggunakan akun reguler, di sana ada remain trade limit. Jadi Bapak Ibu menggunakan remain trade limit diperbolehkan. Jadi kita bertransaksi melebihi dari dana yang kita miliki. Nah, nanti dikenakan bunga. Dan menggunakan FDN, Bank Mandiri, dan juga diperbolehkan transaksi short selling. Kita nggak punya sahamnya tapi kita jual. Itu dibolehkan di konvensional. Tetapi kalau di syariah, kita cari aman. Di akun syariah cari aman. Kenapa cari aman? Kita hanya bertransaksi cash basis. Jadi kita lebih tenang ya. Kita tidak terlalu diganggu dengan aturan-aturan dan juga aturan-aturan remain trade limit, dan juga kita benar-benar tidak menyentuh margin ataupun suku bunga yang ada di remain trade limit. Jadi benar-benar kita bertransaksi secara syariah menggunakan modal kita sendiri. Kemudian FDN-nya adalah bank syariah dan tidak ada transaksi short selling. Ya. Itu adalah perbedaan. Jadi pada umumnya saham pasar modal syariah dan pasar modal konvensional pada umumnya itu sama. Pasar yang produknya adalah modal, hanya saja yang membedakan adalah transaksinya saja. Yang membedakan hanya remain trade limit tadi transaksinya, tidak ada short selling, tidak ada transaksi margin juga, dan hanya memilih saham-saham syariah. Jadi pada umumnya pasar modal syariah dan pasar modal konvensional itu sama, hanya dibedakan dari jenis transaksinya. Oke, sekarang kita lihat lagi lebih dalam Bapak Ibu prinsip pasar modal syariah. Jadi kan prinsip pasar modal syariah itu dilihat dari Al-Quran dan hadis, kemudian juga dari fikih, kemudian keluar prinsip-prinsipnya. Dan seperti yang Bapak Ibu sudah sangat familiar, jadi di pasar modal syariah tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada maisir. Riba itu adalah penambahan. Jadi kita seperti tadi, transaksi hanya dengan cash basis, dengan modal kita sendiri. Ya, tidak ada riba di sana. Kemudian tidak boleh ada gharar. Gharar itu adalah ketidakjelasan. Sebenarnya gharar ini kalau kita lihat lebih jauh, banyak yang mengatakan bahwa saham itu syariah nggak syariah tetap aja kita bisa berjudi di dalamnya. Nah, soal judi atau enggaknya suatu saham kita akan geledah di gharar. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita geledah lagi gharar itu artinya ketidakjelasan. Gharar itu ada gharar yang dibolehkan, ada gharar yang haram. Gharar yang dibolehkan, contohnya kita sudah membeli suatu saham, kita pelajari analisa fundamentalnya, kita pelajari bisnisnya, kita sudah pelajari pergerakan harganya. Kemudian kita membeli dengan ekspektasi untung, karena hasil analisa kita sudah kita lakukan. Ternyata ketika sudah kita beli, ternyata rugi. Nah, rugi itu sudah mencapai gharar yang ada di gharar yang dibolehkan itu mendekati 0. Makanya dibolehkan. Kenapa? Karena kita sudah melakukan analisa, baik dari segi pergerakan harga,
dari segi analisa fundamentalnya, kita tahu bisnisnya seperti apa. Kemudian muncul resiko, maka itu diperbolehkan. Jadi ketika kita sudah trading nih, banyak mengatakan bahwa saham itu judi. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita trading, berspekulasi, spekulasi itu kan artinya kita membeli berdasarkan praduga atau perkiraan. Tetapi ketika kita membeli suatu saham, sudah menganalisanya, sudah tahu bisnisnya seperti apa, kemudian kita rugi, itu tidak menjadi perjudian. Tidak Bapak Ibu. Itu kalau dalam fikih muamalah tergolong dalam gharar yang dibolehkan. Karena dalam suatu transaksi tidak ada yang bisa memastikan tidak ada risiko. Suatu bisnis itu pasti ada risiko. Dan setiap transaksi itu pasti mengandung gharar. Tetapi gharar yang seperti apa? Kalau ghararnya gharar yang dibolehkan, artinya kita tahu bisnisnya, tahu analisanya, tahu perusahaannya, kemudian ada rugi, ya itu dibenarkan. Sama seperti kita trading, sudah analisa, dapat untung ataupun rugi, berspekulasi seperti itu adalah spekulasi yang dibolehkan. Berbeda dengan gharar yang diharamkan. Tadi ada gharar yang dibolehkan. Gharar yang dibolehkan kita sudah analisa. Kemudian kita berspekulasi untuk membeli. Kita dapat untung ataupun rugi. Itu bukan judi sama sekali karena kita sudah analisa. Yang tidak boleh adalah gharar yang haram. Gharar yang haram contohnya adalah kita tidak tahu saham itu saham apa, hanya tahu kodenya, benar-benar kita praduga aja, hanya perkiraan aja tanpa tahu analisanya sama sekali. Dan itu benar-benar menjadikan risiko sebagai objek transaksi. Ketika kita menjadikan risiko sebagai objek transaksi, itulah yang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Itulah yang hampir mendekati kemaisir. Ya. Jadi kalau kita bertanya, apakah spekulasi itu dibolehkan dalam syariah? Jawabannya, spekulasi dengan analisa, dengan tahu keadaan perusahaannya, kita tahu analisa fundamental teknikalnya, maka spekulasi itu dibenarkan, tergolong dalam gharar yang dibolehkan. Tetapi ketika kita berspekulasi tapi tidak tahu perusahaannya, tidak tahu analisanya, itu baru mendekati maisir. Nah, gharar dan maisir ini hampir-hampir sama tadi ya, gharar yang haram sama maisir. Kalau kita lihat maisir itu adalah perjudian. Kita bisa katakan bahwa maisir itu adalah sultannya gharar, mbahnya gharar, itu adalah maisir, taruhan, ya, benar-benar dia benar-benar menjadikan risiko sebagai objek transaksi yang sudah tutup mata, beli tanpa tahu sama sekali terkait bisnisnya, itu perjudian. Jadi prinsip dalam pasar modal syariah tidak boleh adanya unsur perjudian, apakah di bidang kegiatan usahanya ataupun di bidang transaksinya. Kalau misal adakah pertanyaan seperti ini, saham gorengan ada nggak di pasar modal syariah? Ada jawabannya. Jadi saham gorengan tetap ada di pasar modal syariah. Kenapa? Saham gorengan itu adalah hasil dari manipulasi harga, di mana kita membutuhkan sejumlah dana yang cukup banyak, kemudian dimanipulasi, sehingga itu dikatakan sebagai saham gorengan. Nah, jadi kalau misalnya kita butuh dana yang cukup besar untuk menggoreng suatu saham, otomatis saham-saham liquid seperti saham LQ45 itu sangat minim risiko terhadap saham gorengan. Tapi bukan berarti saham liquid seperti LQ45 ataupun Jakarta Islamic Index itu tidak bisa digoreng. Bukan berarti seperti itu. Tetap bisa, hanya saja bisa membutuhkan dana yang besar. Nah, selaku investor syariah, walaupun ada saham gorengan seperti itu, kita tidak dibenarkan untuk bertransaksi tanpa analisa. Kita tidak dibenarkan untuk menggoreng suatu saham. Ya Bapak Ibu, jadi saham syariah tetap bisa menjadi saham gorengan. Dan perilaku jual beli saham di pasar modal syariah tetap bisa menjadi perilaku penggorengan. Tetapi itu tidak sesuai dengan syariah. Oleh sebab itu, seorang investor apabila ingin trading harus menjauhi dari hal-hal seperti itu. Karena goreng saham, perilaku tersebut itu sudah menyalahi. Jadi selaku investor ataupun trader sebaiknya tahu bisnisnya, tahu analisanya, dan tidak melakukan
hal-hal penggorengan, ya. Memang penggorengan itu penggorengan. Memang saham syariah itu enak, tapi tidak sehat. Jadi sebaiknya jauhi, karena sesuatu yang memberikan dampak buruk, artinya tidak sesuai dengan syariah. Jadi aktivitas menggoreng saham itu sebaiknya dijauhi oleh investor syariah. Ya, jadi prinsip-prinsip yang ada di pasar modal syariah secara umum tidak ada riba, tidak ada gharar, dan juga tidak ada maisir. Ya, sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan, apakah ada saham gorengan di pasar modal syariah? Ada, tetapi perilaku tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah, tergantung dari si investornya. Kemudian apakah trading saham itu tidak dibolehkan atau berjudi? Jawabannya, kita berspekulasi dengan analisa itu dibolehkan, karena termasuk dalam gharar yang ringan atau gharar yang dibolehkan. Karena dalam berbisnis pasti ada yang namanya risiko. Ketika kita sudah maksimal melakukan usaha, analisa, kemudian kita sudah action, akhirnya kita tawakal. Jadi ketika berspekulasi membeli ataupun jual itu dibenarkan apabila sudah melakukan analisa sebelumnya, baik fundamental maupun teknikal. Apalagi fundamental, kita tahu perusahaan dan bisnisnya. Dan jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan analisa, kita sudah tahu ilmunya, otomatis resiko yang kita dapatkan itu cenderung lebih minim. Kemudian akad yang ada dalam transaksi saham. Jadi akad itu adalah perjanjian yang memuat ijab ataupun kabul, penawaran atau penerimaan. Maksudnya kalau pakai bahasa saya sendiri, akad itu adalah memang perjanjian atau kesepakatan. Nah, akad apa aja yang ada dalam transaksi saham kalau kita geledah. Jadi Bapak Ibu melakukan transaksi jual beli saham. Jual beli itu sendiri dibolehkan dong dalam Islam. Nah, dalam pasar modal, jual beli yang dilakukan adalah jual beli tawar menawar berkesinambungan. Di sana ada bid, di sana ada offer, di sana ada permintaan beli, di sana ada permintaan jual yang terus menerus. Dalam fikih muamalah itu tergolong dalam akad B al-musawamah. B itu sendiri adalah jual beli. B al-musawamah adalah jual beli tawar menawar berkesinambungan. Maka jual beli saham hukumnya boleh, karena itu adalah jual beli, maka hukumnya boleh. Akad B al-musawamah itu adalah akad antara satu investor dengan investor lainnya. Kita trading dan jual beli, maka tergolong dalam B al-musawamah. Kemudian ada akad kedua. Akad kedua itu adalah akad musyarakah. Akad musyarakah ini adalah perjanjian antara si investor dengan perusahaan emitennya. Jadi si investor dan juga si perusahaannya itu sama-sama mengelola dan sama-sama memberikan modal. Si investor mengelola dari rapat umum pemegang saham. Jadi dia ikut mengelola dan juga ikut memberikan modal. Perusahaannya juga memberikan modal dan juga mengelola. Nah, ketika sama-sama mengelola, kemudian sama-sama memberikan modal, ketika ada untung itu dibagi ke investor. Ya, ketika ada keuntungan itu dibagi, maka kegiatan tersebut, kesepakatan antara si perusahaan sama si investor itu tergolong dalam akad musyarakah. Jadi pasar modal tentu sudah sesuai dengan prinsip syariah, tergolong dalam akad musyarakah. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini ada akad wakalah bil ujrah. Nah, akad wakalah bil ujrah itu adalah memberikan kuasa, mewakilkan dalam melakukan sesuatu dengan imbalan fee. Jadi ini akad antara si investor dengan perusahaan sekuritas. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan transaksi itu melalui perusahaan sekuritas, ya Bapak Ibu trading nih melalui mandiri sekuritas, kemudian kita kenakan fee. Nah, ada yang menanyakan fee dalam trading saham itu dibolehkan nggak sih dalam syariah? Ya dibolehkan. Kenapa? Karena kita menggunakan jasa dari perusahaan sekuritas dalam transaksi. Ya, itu memberikan kuasa dalam transaksi sehingga dibenarkan untuk mengambil fee. Jadi dalam transaksi saham ada 3 akad, sehingga transaksi ataupun jual beli di pasar modal itu sudah sesuai dengan syariah. Jawabannya. Jadi apakah pasar modal syariah itu dapat dikatakan syariah? Ya, jawabannya. Apabila sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang tadi dan juga akad ini. Kemudian di page 24 nih
kita akan bahas terkait saham syariah. Sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa kita di pasar modal syariah, bagaimana jangan sampai mengganggu dalam 5 bagian dalam akad syariah. Ya, jadi aturan syariah itu memberikan dampak baik kepada agama, kepada keturunan, kepada jiwa, kepada akal, ya, kepada harta. Kalau kita lihat bidang-bidangnya Bapak Ibu di sini, ya, saham syariah itu tidak boleh hal-hal yang dilarang seperti ini. Kalau Bapak Ibu di sini ada rokok, di sini ada perjudian, ada bank konvensional, karena di sana ada operasional menggunakan bunga, kemudian ada gambling, jadi perusahaan yang asuransi tidak termasuk ke dalam saham syariah. Ya, kenapa? Karena kalau perusahaan asuransi itu menjadikan ketidakpastian ataupun risiko sebagai objek transaksinya, sehingga kegiatan usahanya itu tidak dibenarkan ada di saham-saham syariah. Nah, jadi saham syariah kita lihat pertama dari aspek bisnisnya. Yang kedua, kita juga bisa lihat dari segi rasio keuangan. Nah, kenapa saham syariah memiliki kelebihan yang jauh lebih bagus daripada saham konvensional? Karena kondisi keuangan di saham syariah itu jauh lebih sehat. Kenapa bisa? Karena syarat untuk menjadi saham syariah adalah modalnya harus lebih besar daripada hutang. Hutang harus lebih kecil daripada modal. Jadi hutang berbasis bunga, berbasis riba, maksimal 45%. Jadi modalnya itu, asetnya 65%, jauh lebih besar. Makanya dikatakan dari segi kesehatan keuangannya itu jauh lebih baik daripada saham konvensional. Kemudian dari segi pendapatan non halal ada 10%. Nah, di sini masih sering menjadi perdebatan. Ini kan saham syariah, Bapak Ibu. Kok ada sih utang berbasis riba, kan ada bunganya. Walaupun 45% tetap ada bunganya. Itu pendapatan non halal. Ya, pendapatan non halal masih diperbolehkan tuh 10%. Berarti kan masih ada yang haramnya dong. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah, kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, kita perbandingkan periode dakwah Rasulullah. Itu dari Mekah Madinah, membutuhkan waktu sekitar 23 tahun. Step by step. Jadi berangsur-angsur Rasulullah mendakwahi di Mekah, kemudian di Madinah. Semuanya butuh waktu. Kalau misalnya kita lihat di pasar modal kita, saham itu sendiri atau perusahaannya itu sendiri sudah ada cukup lama, seperti perusahaan Unilever itu sudah didirikan 1983, bisa dicek kembali 1983. Perusahaannya sendiri sudah cukup lama, sedangkan pasar modal syariah kita sudah baru mulai di reksadana syariah pada tahun 1997, sedangkan Jakarta Islamic Index itu baru mulai tahun 2000. Jadi untuk mengubah segala sesuatu butuh waktu, dan ada suatu kaidah dalam usul fikih yang mengatakan seperti ini. Kalau kita tidak bisa mengubah semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kalau di dalamnya dapat memberikan kemaslahatan. Karena memang pasar modal ini, selain di sana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di sana ada distribusi pendapatan, di sana bisa menumbuhkan sektor real, sangat banyak kebaikan yang ada di pasar modal. Jadi di sini ditetapkan kita bisa toleransi 45% untuk hutang berbasis riba, maksimal 45%. Jadi jawabannya itu, jadi segalanya pertama butuh waktu, kedua jangan meninggalkan semuanya kalau di sana ada kebaikan. Ya, kalau kita tidak bisa mengubah semuanya. Ya, jadi saham syariah selain dari segi kegiatan bisnisnya, jadi kegiatan bisnisnya itu intinya jangan memberikan dampak buruk terhadap makasih syariah tadi, 5 bagian tadi. Kemudian dari segi rasio keuangannya itu cenderung lebih sehat ketimbang dengan saham konvensional. Akibatnya ketika ada suku bunga turun, saham syariah ini tidak terlalu diganggu dengan pendapatan bunga yang turun. Jadi relatif lebih bertahan, ya, saham syariah ini. Apalagi kalau kita lihat nih ada krisis di tahun 98. Di tahun 98 kan cukup krisis. Nah, di sana bank-bank syariah sendiri, bank muamalat yang mampu bertahan, ya. Dan kemudian ketika ada Lehman Brothers di Amerika juga krisis yang cukup besar di tahun 2008, itu diakibatkan oleh suku bunga. Jadi kalau perusahaan yang beroperasional dengan
bunga. Kenapa suatu syariah melarang ini? Karena agar tidak memberikan dampak buruk terhadap bidang itu. Jadi makanya dikeluarkan suatu kita bisa mengaplikasikannya di berbagai kehidupan, contohnya di pasar modal. Kemudian kita bisa lihat di page 25 nih. Nah, tadi kita ada sedikit menyinggung terkait bagaimana spekulasi dalam pandangan syariah. Ini banyak sekali yang mengatakan bahwa trading itu jahat, trading itu berjudi, trading itu spekulasi, itu haram. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Padahal kalau kita lihat secara usul fikihnya, fikih muamalah, dasar hukum dari muamalah itu sendiri adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Nah, kalau kita lihat kaidahnya sendiri, di sana ada gharar. Tentu gharar itu tidak diperbolehkan, ketidakpastian, ketidakjelasan, itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau kita sudah analisa, maka itu tergolong dalam gharar yang boleh. Akibatnya berspekulasi itu ketika sudah analisa, maka dibenarkan. Oke, saya ulang sedikit, di sini ada gharar yang boleh. Contohnya beli saham A dengan analisa, kemudian saat dijual rugi, ini adalah resiko. Ghararnya mendekati 0. Maka boleh. Jadi kita trading, sudah analisa, berspekulasi di sana, sudah analisa, hukumnya boleh. Maka bukan tergolong judi. Sedangkan gharar yang haram, nah, gharar yang haram itu beli saham A tanpa analisa sama sekali, hanya tahu kodenya, tidak tahu analisa fundamental sama sekali, tidak tahu bisnisnya dan analisa teknikalnya, dan sengaja menjadikan resiko sebagai objek transaksi. Benar-benar resiko yang dijadikan objek transaksi, maka gharar mendekati tidak terhingga, maka gharar menjadi haram. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau kita lihat maisir itu tadi mbahnya atau sultannya dari gharar, tingkatan tinggi dari gharar. Maisir itu judi taruhan tapi tidak ikut terlibat dalam bermain. Qimar itu judi taruhan tapi ikut terlibat dalam bermain. Spekulasi termasuk gharar, tetapi tidak semua spekulasi termasuk haram. Saya ulang lagi, spekulasi termasuk gharar, tetapi tidak semua spekulasi termasuk haram. Artinya ada spekulasi yang dibenarkan. Jika dipersiapkan dahulu sebelum mengambil langkah, maka gharar itu boleh, lalu muncul risiko, selanjutnya tawakal. Transaksi seperti biasa tidak mungkin ada judi, karena yang terjadi adalah jual beli. Tapi transaksi jual beli bisa menjadi gharar jika tidak dipelajari. Dalam pasar modal syariah, mempelajari fundamental saham menjadi wajib dilakukan agar terhindar dari gharar. Ya, jadi jawabannya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi spekulasi apabila sudah analisa maka hukumnya boleh. Berbeda ketika kita berspekulasi tanpa analisa, maka itu tidak dibenarkan. Nah, di page 26, nah ini saham gorengan dalam pandangan syariah bagaimana nih dalam pandangan pasar modal syariah? Saham gorengan adalah hasil manipulasi transaksi. Apakah saham itu bagus atau tidak? Apakah saham itu liquid atau tidak? Apakah saham itu mahal atau murah? Saham gorengan itu bisa jadi gorengan ketika harganya sudah dimanipulasi. Jadi saham-saham blue chip ataupun saham-saham market cap yang besar tetap bisa ada potensi untuk digoreng. Nah, tetapi memang membutuhkan dana besar, jadi agak sulit untuk digoreng. Apabila seseorang sengaja menggoreng saham, maka transaksinya tidak sesuai dengan syariah, meskipun sahamnya adalah saham syariah. Tujuan menggoreng saham, memanipulasi untuk keuntungan sendiri, sehingga harga yang terbentuk tidak semestinya, sehingga dapat merugikan. Itu bentuk menggoreng saham yang dilarang dalam Islam. Nah, makanya ketika Bapak Ibu sudah berkecimpung dalam pasar modal, kita selalu mengadakan training kepada para nasabah. Ini ada analisa fundamental, ini ada analisa teknikal. Sebelum melakukan transaksi, ada baiknya Bapak Ibu menambah pengetahuan terkait dengan analisa maupun sahamnya itu sendiri. Maka ketika Bapak Ibu sudah mengetahui analisanya, maka Bapak Ibu sudah bisa dikatakan sebagai investor syariah, bukan hanya dari produk syariah, tetapi memang mekanismenya sudah secara syariah. Nah, jadi kalau misalnya transaksi tanpa analisa, itu bukan transaksi yang dibenarkan dalam syariah. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, dalam fatwa MUI nomor 80 tahun 2011, Bapak Ibu boleh download ya fatwanya di Google. Di sana dijelaskan secara menyeluruh terkait pasar modal syariah. Metode yang digunakan investor ketika menggoreng atau memanipulasi ada beberapa macam.
Ada gharar, ada ketidakjelasan, tawrir juga, BL maktum, ikhtikar, qaban, tadlis, najis. Najis, ya bukan najis, najis. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang tidak diperbolehkan. Tadi gharar sudah dijelaskan, tawrir juga hampir sama. BL makdum itu transaksi short selling. Kita menjual saham yang bukan milik kita, itu tidak dibenarkan. Termasuk dalam BL makdum. Itu adalah transaksi yang tidak dibenarkan. Jadi kita hanya transaksi apa yang kita miliki aja. Kemudian ikhtikar ini kegiatan si bandar nih. Ikhtikar itu artinya mengumpulkan barang ya untuk tujuan tertentu, untuk dinaikkan pada intinya. Jadi sama seperti masa Ramadan, lagi Ramadan, kemudian gulanya dikumpulin, kemudian akhirnya langka, kemudian harganya nanti dinaikkan. Sama seperti di pasar saham juga, ada bandar itu adalah biasanya institusi yang jumlah uangnya sangat besar, mengumpulkan saham atau istilahnya akumulasi. Bapak Ibu sudah mempelajari analisa teknikal, tentu sudah familiar dengan istilah akumulasi. Akumulasi itu proses pengumpulan saham oleh bandar. Ya, dikumpulkan, yang tujuannya nanti akan dinaikkan. Itu adalah permainan dalam saham, dan itu tidak diperbolehkan selaku investor syariah. Jadi disarankan untuk tidak berperilaku seperti itu. Itu juga dengan gaban. Gaban itu adalah harga yang tidak wajar. Jadi harganya bisa naik, bisa turun sangat signifikan. Seperti contohnya saham sebelumnya Bapak Ibu, saham KIFA ya, saham KIFA, PY, FA, itu pernah disuspend selama 1 hari karena transaksinya sudah tidak wajar. Nah, disuspend akhirnya, jadi itu bursa mengatur hal seperti itu. Ya, jadi transaksi tidak wajar termasuk dalam qaban dan itu tidak dibolehkan. Dan bursa efek ketika melihat ini ada transaksi atau harga yang tidak wajar, nanti akan disuspend untuk mengatur pasar modal. Nah, kemudian ada tadlis. Ya, kemudian ada tadlis itu penipuan. Nah, kalau kita dalam pasar modal itu sama seperti pasar biasa, di sana ada penipuan juga. Cara analisanya, tadlis itu kan penipuan. Cara analisanya, kalau misalnya Bapak Ibu melihat di saham-saham gorengan biasanya, di saham-saham trendliner, di bid sama offer, kadang bisa dimasukkan order, tiba-tiba hilang. Dimasukkan order lagi, tiba-tiba hilang. Ya, itu adalah untuk memancing si investor. Ya, termasuk juga penipuan permainan harga. Nudge, seperti itu juga. Nudge itu permainan di permintaan. Ya, jadi dibikin seolah-olah ini permintaannya banyak, jadi memancing si investor nih. Memancing investor untuk melirik saham ini, untuk membeli di harga yang tinggi. Itulah permainan. Sama najis ini kalau misalnya dalam pasar biasa, kalau saya ibaratkan itu seperti ini. Ada orang jualan obat, kemudian nanti ada tiba-tiba ada yang sakit datang, padahal itu rekayasa, seolah sembuh, kemudian nanti ada kawannya lagi meminta dengan harga yang lebih mahal untuk obatnya, ada kawannya lagi meminta dengan harga yang lebih mahal di obatnya, akibatnya harga meningkat. Itulah permainan di permintaan. Perilaku tersebut ada di pasar modal, tetap sama. Tetapi perilaku tersebut sudah menyalahi syariah. Jadi selaku investor syariah sebaiknya menjauhi hal-hal seperti itu. Ya, jadi intinya dalam pasar modal syariah kita bertransaksi dengan analisa, bertransaksi dengan kegiatan usaha yang memberikan dampak baik ke 5 bagian makasih syariah tadi. Oke, kemudian di page 27. Oke, ini sudah hampir habis. Di page 27 Bapak Ibu bisa mendownload fatwanya pasar modal syariah itu di Fatwa MUI nomor 80 tahun 2011. Terus sangat banyak Bapak Ibu bisa mempelajarinya untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan pasar modal syariah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin membuka rekening di Mandiri Sekuritas, rekening investasi syariah, Bapak Ibu bisa ke mos.co.id, nanti pilih mos syariah. Nah, selain bisa membeli saham syariah, dengan akun tersebut Bapak Ibu juga bisa membeli reksadana syariah. Ini adalah produk-produknya. Nah, salah satu ini yang sudah saya cantumkan. Kalau misalnya mau lengkapnya, Bapak Ibu bisa lihat di Mosap, di Mutual Fund. Di sana ada produk-produknya. Dipilih aja yang syariah yang mana. Kemudian
Selain ada saham syariah, ada reksadana syariah. Jadi reksadana itu kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya keahlian untuk analisa ataupun tidak mempunyai waktu untuk mengelola, Bapak Ibu bisa memilih reksadana, di mana dikelola oleh manajer investasi dan bisa pilih reksadana syariah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa membeli obligasi syariah. Jadi kita ada suku tabungan, ada suku retail, ada corporate bond syariah. Kalau sekarang kan sedang ori ya, Bapak Ibu kalau misalnya pilih syariah nanti ditunggu aja ada keluar suku. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu kalau ada yang tanya bisa di kolom question. Sementara saya lihat untuk pertanyaan Bapak Muhammad Farid Zeno. Sebelumnya selamat sore Bapak Muhammad Farid. Mengapa pada watchlist MOS desktop atau MOS web untuk isi tidak bisa muncul, sedangkan untuk JI dapat muncul terlihat? Oke. Mungkin ini bisa dijapri ke MA-nya ya Bapak Ibu. Tapi saya biasanya bisa muncul Jakarta Islamic Index. Tapi kalau misalnya memang Bapak Ibu butuh informasi terkait isi indeks saham syariah Indonesia, misalnya memang nggak muncul di platform yang Ibu buka atau Bapak buka, bisa di searching aja di Google Bapak Ibu isi 2020. Kemudian untuk Ibu Yuni Prabandari, selamat sore Ibu Yuni. Mbak Dewi, rekening RDN untuk saham syariah, apakah harus terpisah dengan rekening RDN biasa? Oke. Rekening RDN. Jadi Bapak Ibu ketika sudah membuka akun investasi syariah, Bapak Ibu nanti bakal dapat dua rekening. Yang pertama rekening syariah, yang kedua rekening non syariah. Jadi dapat dua rekening sekaligus. Tujuannya adalah ketika Bapak Ibu transaksi, rekening penampungan syariah itu ada di RDN syariah. Tetapi nanti saham-saham itu kan selalu dievaluasi 6 bulan sekali. Ketika ada saham yang keluar dari daftar efek syariah, maka saham tersebut akan dipindahkan ke rekening non syariah. Nah, di rekening non syariah ini Bapak Ibu bisa menjual sahamnya. Jadi ketika Bapak Ibu membuka akun syariah, Bapak Ibu bisa mendapatkan dua rekening syariah maupun non syariah. Di rekening syariah Bapak Ibu bisa menjual beli saham. Di rekening non syariah itu berfungsi sebagai penampung saham-saham yang sudah keluar dari daftar efek syariah, dan Bapak Ibu hanya bisa menjual di rekening non syariah itu. Jadi begitu ya Ibu Yuni. Jadi memang terpisah. Dan Bapak Ibu selain bisa membuka akun reguler, misal Bapak Ibu ini sudah menjadi investor dan sudah terlanjur membuka reguler, Bapak Ibu juga bisa membuka yang rekening syariahnya juga. Jadi bisa mendapatkan dua akun sekaligus. Kemudian kepada Ibu Rizka Fadila, selamat sore Ibu Rizka Nur Fadila. Saya pemula baru selesai buka rekening syariah, apakah untuk masuk yang syariah harus di website? Kalau MOS desktop atau mobile itu konvensional ya walaupun login akun syariah. Nah, Bapak Ibu, untuk transaksi MOS app itu sama saja Bapak Ibu, kita tetap menggunakan aplikasi MOS app. Tapi kan user ID yang Bapak Ibu gunakan itu kan user ID syariah ya. Jadi walaupun aplikasinya sama, tetapi user ID-nya user ID syariah, otomatis sistemnya sistem syariah di sana. Jadi ketika Bapak Ibu nanti hanya ingin melihat saham-saham non syariah kayak perbankan itu bisa, tapi ketika untuk membeli itu di reject. Jadi nanti muncul notifikasi bahwa sahamnya tidak diperbolehkan ya, stock not allowed. Jadi saham tidak diperbolehkan itu sistem syariah di situ. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membeli saham non syariah dengan user ID syariah. Ya, dan Bapak Ibu juga bertransaksi dengan cash basis, tidak menggunakan dana remit limit. Nanti akan keluar limit exceeded gitu. Jadi akan keluar notifikasinya. Jadi aplikasinya tetap sama, MOS aplikasi di mobile juga tetap sama, namun user ID-nya aja yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa bertransaksi di desktop, bisa bertransaksi di MOS mobile, bisa bertransaksi di MOS website. Seperti itu ya, Ibu Rizka. Kemudian Bapak Ilham, selamat sore Bapak Ilham Isnin Dolyanov. Saya tinggal di daerah kabupaten yang jauh dari kantor Mansek. Bagaimana solusinya mendaftar Mansek Syariah? Apakah bisa buka akun online dan dialihkan ke Syariah? Jadi Bapak Ibu, kalau bisa buka rekening bisa ke mos.co.id ya. Nanti dipilih aja MOS Syariah dan ikuti petunjuk yang ada di sana. Jadi meskipun jauh, tidak masalah, tetap bisa buka rekening di mos.co.id. Kita bisa buka online juga.
Dan apakah akun online saat ini bisa dialihkan ke syariah? Sebaiknya terpisah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar kembali di syariahnya. Kemudian Bapak Rodian Afifi, selamat sore Bapak Rodian. Apakah jika kita menggunakan MOS reguler, tetapi transaksi hanya emiten JII dan tanpa menggunakan transaksi margin sudah memenuhi kaedah-kaedah pasar modal syariah? Iya. Sebenarnya sistemnya sudah Bapak Ibu, dari segi sahamnya ya Bapak Ibu, jadi kan sahamnya itu kita membeli saham syariah. Oke, saham syariah, tapi RDN-nya, jadi akun reguler itu kan RDN-nya Bank Mandiri Bapak Ibu. Otomatis dana yang Bapak Ibu masukkan ke dalam RDN itu digunakan untuk operasional perbankan Bank Mandiri. Jadi nanti ada sistem bunga di dalamnya, jadi sama aja Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu hanya menggunakan cash basis, dan juga menggunakan hanya bertransaksi di saham syariah, tapi dengan akun reguler. Tapi kita lihat lagi, tadi kan RDN-nya itu RDN bank konvensional, otomatis dananya itu akan dioperasionalkan, digunakan untuk operasional perbankan, menggunakan sistem bunga. Jadi disarankan jangan, ketika ingin bertransaksi syariah, disarankan buka rekening syariah di MOS syariah. Jadi nanti RDN-nya juga RDN syariah ya Bapak Ibu. Jadi syariah, sistem syariah itu bukan hanya dari saham, pemilihan sahamnya. Jadi kan ada pemilihan saham, kemudian ada dari segi transaksinya, cash basis, yang kedua RDN-nya, RDN penampungan. Jadi nanti dana Bapak Ibu tidak digunakan untuk operasional yang menggunakan sistem bunga. Jadi berbeda di segi itu. Ya, jadi sebenarnya buka rekening di MOS syariah. Kemudian Bapak Indra Ardiansyah, selamat sore Bapak Indra, kalau kita memperjualbelikan saham di hari yang sama boleh tidak? Boleh Bapak Ibu, jadi istilahnya kita trading. Beli pagi, jual sore, boleh dibenarkan. Karena kan tadi jual beli itu termasuk dalam BA musawamah. Pertama sekali, jual beli yang ada di pasar modal ataupun trading, itu tergolong dalam akad BA musawamah. Hanya saja, agar terhindar dari darar yang berat atau darar yang haram, Bapak Ibu harus mengetahui analisanya. Pertama sekali, Bapak Ibu ketika ingin menjadi investor syariah harus mempelajari analisa fundamental, mengetahui bisnis dan kondisi perusahaannya. Kemudian mempelajari analisa teknikal. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tahu analisa fundamental dan teknikalnya, memperjualbelikan di pagi ataupun sore, itu kan berspekulasi juga, maka dibenarkan. Itu tergolong dalam spekulasi yang dibolehkan, asal ada analisa. Yang jangan jual beli jangka pendek ataupun trading tanpa analisa, itu tidak boleh. Itu tergolong dalam isir ya Bapak Ibu. Harus belajar lebih dahulu. Karena kan pasar modal ini sama juga seperti bisnis. Kita menjalankan bisnis. Masa iya sih kita berbisnis tapi kita nggak tahu bisnis ya, apa yang kita lakukan. Kita nggak tahu prospek ke depan bisnis kita itu apa. Sama saja kita bikin bisnis makanan, kita harus tahu makanannya apa, operasionalnya seperti apa. Karena kita berbisnis. Sama juga seperti saham. Saham itu adalah sarana bisnis. Kalau misalnya kita nggak tahu saham perusahaannya seperti apa, itu namanya bukan berbisnis. Itu mendekati ke maisir. Jadi trading jangka pendek ataupun jual beli di hari yang sama itu boleh, asalkan ada analisa. Karena dari segi fikih muamalah itu tergolong dalam gharar yang ringan. Dan gharar yang ringan itu ghararnya mendekati 0, maka diperbolehkan. Ya. Oke. Kemudian kepada Bapak Fadil Muhammad Kanata. Selamat sore Bapak Fadil Muhammad Kanata. Jika kita membeli saham syariah melalui sekuritas syariah, lalu di kemudian hari ternyata saham tersebut dikeluarkan dalam list syariah, apakah otomatis yang kita beli tersebut akan terjual dan harus dijual sendiri? Ya Bapak Ibu, nanti kan ada 2 rekening seperti dijelaskan sebelumnya. Di rekening non syariah itu menampung saham-saham yang keluar dari daftar efek syariah. Jadi Bapak Ibu bisa menjual sahamnya di sana. Bisa menjual sendiri ya. Bapak Ibu bisa menjual sendiri sahamnya di sana. Nah, di rekening non syariah itu Bapak Ibu nggak bisa membeli, hanya bisa menjual. Bisa dijual sendiri. Terus selanjutnya, Ibu Desi Ranasari, selamat sore. Bagaimana pendapat Mbak Dewi terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan Unilever terkait dukungan terhadap salah satu gerakan melanggar syariat, meskipun statement tersebut bukan berasal dari Unilever Indonesia? Oke, itu kayak
label-label yang diberikan ya. Jadi kita kembali lagi Bapak Ibu, Unilever yang jadi para ulama, orang yang sudah paham di bidang fikih dan juga dengan OJK dan juga OJK ya sudah men-screen saham-saham itu saham syariah atau tidak itu OJK. Kemudian nanti hasilnya akan dilihat oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Mereka adalah orang-orang berkompeten di bidangnya, orang yang sudah paham mengenai syariah. Mereka sudah membuat kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh suatu saham, maka dikatakan sebagai saham syariah. Jadi kita bisa mengikuti para ulama karena mereka adalah ulil amri. Kan ada tuh di Al-Quran, ikutilah Allah, ikutilah Rasulullah, dan juga ulil amri. Jadi ulil amri di sini adalah pemerintah ataupun pejabat yang berwenang. Kita ada otoritas jasa keuangan sebagai ulil amri, kita punya DSN MUI, orang-orang berkompeten di bidangnya, mereka sudah menetapkan bagaimana kriterianya, kita hanya mengikuti mereka. Jadi taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulil amri di antara kamu. Jadi gampang saja untuk menaati syariah, kita hanya mengikuti para ulil amri itu. Jadi tidak perlu terlalu khawatir dengan berbagai isu-isu tersebut. Jadi kita hanya mengikuti ulil amri. Jadi sudah dibenarkan ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya tadi suaranya kecil ya. Kalau ada suara kecil ya saya mohon maaf. Kemudian untuk materinya ada Bapak Ibu di atas. Ya, di atas Bapak Ibu kalau misalnya mau materinya ada tuh di atas dibagikan oleh information center kita di Bitly. Di atas bisa di scroll aja ya Bapak Ibu untuk mendapatkan materinya. Oke, untuk saham Unilever sedang turun ya. Oke, nanti ini harus dipelajari analisanya ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja ya. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk materi pasar modal syariah. Jadi saya simpulkan bahwa pasar modal syariah itu pada umumnya sama saja dengan pasar modal reguler atau konvensional, itu sama. Pasar modal syariah itu adalah pasar yang objek transaksinya adalah modal, hanya saja sejalan dengan nilai-nilai syariah. Dan kenapa pasar modal syariah dapat dikatakan syariah? Pertama dari segi kegiatan usahanya, kemudian dari segi rasio keuangannya, kemudian dari segi RDN-nya tadi, RDN syariah, kemudian cash basis, dan pemilihan saham syariah. Dan pasar modal syariah itu adalah pasar yang mengikuti nilai-nilai Islam, di mana nilai-nilai Islam itu sangat melindungi maqasid syariah. 5 tujuan yang ingin dicapai oleh syariah. Jadi akan memberikan dampak baik kepada agama, kepada jiwa, akal, harta maupun keturunan. Jadi pasar modal syariah sangat menghindari dampak buruk yang diberikan oleh perusahaan, yang dapat diberikan dampak buruk terhadap 5 maqasid syariah. Jadi intinya pasar modal syariah adalah pasar yang objek transaksinya adalah modal, tujuannya satu, untuk kebaikan atau mencapai kesejahteraan sosial untuk bersama di 5 maqasid syariah tadi. Jadi itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Jadi saya sarankan ketika Bapak Ibu ingin menjadi investor syariah, yang pertama sekali, langkah pertama adalah buka rekening syariah di mos.co.id syariah. Kedua, langkah yang harus ditempuh adalah pelajari analisa fundamentalnya. Itu harus dipelajari. Kemudian pelajari analisa teknikalnya. Ketika Bapak Ibu trading itu diperbolehkan karena termasuk jual beli. Berspekulasi itu diperbolehkan apabila ada analisa, jadi tidak tergolong judi. Suatu saham itu dibenarkan, tetapi kadang perilakunya yang tidak dibenarkan, seperti perilaku menggoreng saham. Jadi sebaiknya dihindari dan juga pelajari. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga ke depan semakin cuan dan kita sama-sama bisa meningkatkan berkecimpung untuk perkembangan pasar modal syariah. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.
Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kendala. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.